Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam latis. Selamat berjumpa kembali dengan saya, dengan kami dari Latis. Kita bicara pada saat ini adalah tentang satu hal, kemana Jokowi setelah menjadi presiden. Nah, inilah yang harus kita bicarakan, karena walau bagaimanapun Jokowi adalah punya peranan yang sangat besar dalam permainan politik periode 2019-2024, dan ini menjadi realitas yang kita tak bisa pungkiri secara bersama-sama. Dia adalah seorang pemain ulung dalam memainkan gimmick, memainkan pemain watak yang sangat baik dalam politik Indonesia kali ini. Dan dia pun telah membuktikan bahwa dia telah berhasil dan juga telah mampu memperdayai PDIP, yaitu Ganjar khususnya. Dia merasa disepelekan oleh Mega dan juga oleh Ganjar Pranowo. Nah, jadi apa yang telah terjadi saat ini adalah menunjukkan bahwa kemampuan dia yang sangat luar biasa. Dia bisa memanage beberapa partai-partai yang berkuasa. Dia bisa memainkan peran sebagai seorang presiden. Dia bisa memainkan peran sebagai seorang yang dibutuhkan rakyat. Dia juga bisa memainkan peran sebagai seorang yang selalu berada di hati rakyat. Jadi permainan yang dilakukan oleh dia adalah merupakan sebuah watak yang sangat baik dia mainkan, dan juga dia sebagai seorang pemain film dalam perpolitikan Indonesia telah berhasil mempengaruhi rakyat secara umum. Nah, jadi apa yang telah terjadi pun ini merupakan bagian dari yang sangat-sangat menghebohkan bagi pergerakan politik bangsa ini saat ini. Karena kenapa? Presiden-presiden yang lalu mereka tidak pernah bisa memainkan hal-hal yang seperti yang dimainkan Jokowi saat ini, seperti Mega, Gus Dur, Habibie. Tapi mereka masing-masing memiliki peranan masing-masing dalam sebagai dia seorang presiden. Nah, tapi dalam permainan politik ternyata Jokowi lah yang berhasil memainkan watak sebagai seorang pemain politik di Indonesia yang sangat cantik. Nah, setelah dia menjabat presiden, dia pun telah berhasil menanamkan satu benihnya ke dalam perpolitikan bangsa ini, yaitu sebagai wakil presiden, yaitu Gibran Raka Buming Raka. Dan dia berhasil, lalu dia memainkan juga anaknya yang bontot, yaitu Kaisang, menjadi seorang ketua PSI. Nah, lalu selain itu dia berhasil mengumpulkan Golkar, PAN, PBB, lalu juga apa lagi, dan beberapa partai lainnya, walaupun partai gurem. Nah, di sisi yang lain, dia pun telah berhasil, dan bahkan dia akan dicalonkan menjadi ketua dari forum gabungan dari partai politik di Indonesia ini. Nah, bahkan sekarang isu yang beredar adalah bahwa dia akan menjadi seorang ketua Golkar. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena Jokowi adalah seorang yang merasa dirinya berhasil dalam memanage pembangunan di bangsa ini, dan juga dia berhasil juga mengkaryakan apa yang telah diidekan oleh konsep-konsep bangsa ini yang telah lama terbengkalai. Dia bisa menjadikan realitas atau menjadikan sebuah kenyataan seperti pembangunan jalan, lalu pembangunan tol, lalu pembangunan kereta api cepat, lalu hilirisasi industri seperti tambang dan lain sebagainya. Dan itu telah terjadi. Nah, di sisi yang lain juga Jokowi telah berhasil dalam COVID yang lalu
membuat ekonomi Indonesia tidak jatuh secara total, tapi dia berhasil perlahan-lahan membangkitkan kembali ekonomi Indonesia secara umum. Nah, disinilah yang telah terlihat bahwa Jokowi memiliki kekuatan yang sangat baik dalam manajemen politikan di bangsa ini. Dan dia adalah salah satu orang yang telah berhasil melakukan itu dalam perpolitikan Indonesia pasca Soeharto. Nah, di sisi yang lain pun dia telah berhasil menanamkan benihnya di dalam kancah perpolitikan bangsa ini melalui lewat dua anaknya dan satu mantunya di wali kota Medan. Nah, jadi ini telah berhasil bagi saya pribadi. Karena kenapa? Karena dia telah berhasil menancapkan benih-benih politik baru, generasi baru dari pasca dirinya. Nah, setelah itu pun dia sekarang telah akan diangkat menjadi seorang ketua Golkar atau ke Prabowo pernah juga menawarkan sebagai ketua Gerindra, dan juga dia telah mengumpulkan partai-partai yang sangat kuat di dalam pemerintahan dia. Termasuk juga partai yang dulu sangat-sangat membenci dia, yaitu Demokrat. Nah, jadi adanya gabungan beberapa partai di dalam pendukung Prabowo itu telah menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan manajemen dalam mengatur sebuah pertarungan politik demikian kuat dan sangat-sangat tidak biasa menurut saya pribadi ya. Karena apa? Karena selama ini mereka selalu melihat bahwa khususnya Demokrat, PKS itu adalah bukan bagian dari yang sangat-sangat melihat Jokowi sebagai seorang politikus ulung. Nah, tapi saat ini mereka tunduk dan mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Jokowi. Seperti apa? Demokrat telah menghilangkan kritiknya kepada Jokowi melalui AHY, demikian juga PKS, lalu juga PAN, dan juga beberapa partai lainnya. Nah, yang saat ini menjadi musuh utama bagi Jokowi adalah PDIP. Jadi musuh Jokowi saat ini adalah PDIP secara umum, karena mereka ingin memakzulkan Jokowi melalui hak angket, dan mereka juga ingin mengulang. Pertama, mereka ingin melakukan pengulangan terhadap pemilu secara umum, yang merasa tidak menerima kekalahan karena merasa bahwa mereka adalah partai yang sangat besar, partai yang sangat disukai rakyat, sangat dicintai rakyat, atau partai wong cilik, ale-ale ya. Nah, jadi apa yang telah dilakukan oleh PDIP saat ini pun sangat sangat ingin memakzulkan Jokowi melalui hak angket. Tapi secara pribadi, secara umum di dalam partai, di dalam DPR RI pun tidak semudah yang membalikkan telapak tangan, karena antara beberapa partai pendukung Prabowo pun telah siap menghadapi itu, seperti itu. Nah, di sisi yang lain, Mbak Puan pun terlihat seperti ogah-ogahan dalam mengurusi hak angket ini. Karena apa? Karena ketika ada masuknya hak angket, Mbak Puan tidak di tempat. Lalu, apakah yang akan terjadi? Kan seperti itu yang terjadi. Menurut saya, hak angket ini hanya akan menjadi angin lalu dan hanya akan menjadi kenangan, dan tidak akan pernah ada tindakan di dalam hak angket tersebut, baik dari pihak PDIP-nya maupun dari pihak pendukung PDIP, Ganjar dan PDIP beserta pendukungnya, dan juga dari dalam DPR RI sendiri. Nah, di sisi yang lain pun Anies terus melakukan gerakan-gerakan yang sangat mewabah, yaitu mendemo KPU, Bawaslu. Tapi apa yang terjadi? Bahwa itu akan hilang. Kenapa? Karena yang melakukan itu pun bukan merupakan sebuah
kelompok yang memiliki kesadaran dalam berpolitik, tapi itu hanya crowd, kumpulan massa sesaat. Jadi itu tidak akan merubah apapun. Nah, nanti ketika KPU katanya juga telah berhasil mengumpulkan 32 suara TPS di seluruh Indonesia, 32 provinsi akan diumumkan. Jadi kita tunggu saja berikutnya. Nah, jadi permainan Jokowi yang telah dimunculkan ya sangat-sangat apa ya, sangat-sangat 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 indah ya. Jadi gitu, menurut saya pribadi. Kenapa? Karena keindahannya itu apa? Ketika dia bermain dengan sangat slow, dengan sangat perlahan, lalu sangat perlahan, lembut dan pasti. Nah, jadi ketika dia mengajukan dua orang, yaitu Ganjar Pranowo sebagai presiden, yang dia berikan kepada PDIP, dan dia pun mendukung Prabowo sebagai bagian dari regenerasi setelah dia. Untuk apa? Untuk melanjutkan apa yang telah ada yang dia lakukan selama ini, yaitu dalam aspek pembangunan politik. Jadi seperti itu. Nah, jadi Jokowi butuh orang untuk melanjutkan apa yang telah dia lakukan. Seperti itu. Nah, setelah melakukan semua hal yang dia lakukan selama ini dalam 2019 sampai 2024, dan dia berhasil dengan sangat baik, di sisi yang lain pun Jokowi tidak akan keluar dari apa yang disebut dengan pergelutan politik di Indonesia. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena Jokowi akan tetap ada di antara para politisi-politisi yang ada di Indonesia. Ada kecenderungan yang saya lihat bahwa dia akan memainkan salah satu partai politik untuk dia jadikan sebagai bagian dari proses dirinya untuk tetap berada dalam pergelutan politik di Indonesia Raya ini. Jadi seperti itu. Nah, jadi Jokowi tidak akan pernah melepas dirinya dari pergelutan politik di Indonesia. Selain dia menjaga tiga pangerannya, yaitu pertama Raka Buming Raka, Raka Buming Raka, terus yang kedua juga si Kaisang, yang ketiga Wali Kota Medan, Nasution. Jadi ketiga orang ini dia akan tetap jaga, makanya dia tetap akan berada di dalam kancah pergelutan perpolitikan Indonesia, dan dia tidak akan mundur secara langsung. Tapi mungkin dia pun akan memainkan orang yang akan jadi ketua partai politik di antara Golkar, PAN, dan juga Gerindra. Itu akan dia pegang secara utuh. Karena Prabowo sudah ada di tangan dia. Nah, satu itu. Nah, tapi di sisi yang lain, Prabowo tetap melanjutkan apa yang telah dia lakukan, khususnya di IKN. Lalu Prabowo juga akan membuat beberapa poin-poin yang akan dia lakukan dengan caranya sendiri, tapi dia tidak akan pernah keluar dari apa yang telah dilakukan oleh Jokowi secara langsung. Seperti itu. Nah, jadi Jokowi tidak akan pernah keluar dari perpolitikan bangsa ini. Kemungkinan besar dia akan bermain di tiga partai tersebut, yaitu PAN, Golkar, dan Gerindra. Dan dia akan memainkan itu sebagai bagian dari proses menjaga pangeran-pangeran muda dia agar dia tidak terpleset dalam pergelutan politikan bangsa ini. Jadi Jokowi secara langsung tidak akan pernah mundur dari percaturan atau arena atau ring atau lapangan politik di Indonesia ini. Jadi Jokowi tidak akan pernah keluar dari pergelutan politik yang ada di bangsa ini. Karena apa? Karena dia untuk menjaga tiga pangerannya ini agar tetap berada dalam posisi-posisi yang telah ditetapkan oleh dia. Minimalnya akan terus berlanjut sampai periode pemilu berikutnya. Itulah yang saya lihat. Karena apa? Karena ketiga yang dia mainkan oleh dia ini adalah anak-anak yang secara umum yang dia mainkan adalah anak-anak instan, anak-anak yang tidak memakai tidak memakai jalur proses pabrikan politik di Indonesia, tapi dia langsung ambil dan dijadikan jadi instan.
Nah, ini sangat membahayakan bagi proses dirinya sendiri dan keluarganya. Makanya dia akan tetap bermain di percaturan politik di Indonesia ini karena keinstanan yang dia ambil dari anak-anaknya ini. Seperti itu. Kemungkinan 3 tahun dia tidak akan melepas apa yang dilakukan anak-anaknya. Jadi dia akan bermain catur melalui ketiga anaknya ini. Seperti itu. Khususnya wakil presiden ya, calon Prabowo Gibran. Jadi seperti itu. Nah, jadi Jokowi menggunakan rakyat sebagai bagian dari proses yang telah dia lakukan selama dia menjadi presiden. Jadi dia akan memainkan emosi rakyat melalui ya ini tadi apa yang telah dia lakukan. Jadi dia tetap akan mengangkat dirinya berada di tengah rakyat untuk mendukung dia. Tujuannya tetap satu, menjaga 3 pangeran muda dia agar tidak terganggu dalam perjalanan politiknya. Ya seperti itu. Nah, jadi Jokowi tidak akan pernah mundur dari percaturan politik bangsa ini. Walaupun dia bilang dia akan mundur dan dia pulang ke Solo, dan dia telah melakukan kalimat-kalimat berulang-ulang itu dan tidak pernah dan kalimat-kalimatnya apa yang dia keluarkan sama dia beda antara kalimat dan apa yang dia lakukan. Jadi seperti itu. Jadi tidak menjamin bahwa dia akan mundur secara politik. Nah, jadi dengan tujuan itu tadi menjaga ketiga pangerannya ini. Terlepas dari apapun, tapi dia tetap hati-hati dengan Prabowo. Karena Prabowo ini adalah seorang yang memiliki pemahaman terhadap politik di bangsa ini, geopolitik di bangsa ini, dan dia juga mempelajari apa yang telah dilakukan oleh Jokowi. Nah, jadi dia juga sangat berhati-hati terhadap apa yang akan dilakukan Prabowo selanjutnya. Nah, bagaimana biar ini tidak keluar dari jalur apa yang telah ditetapkan, maka dia akan tetap berada di dalam arena perpolitikan bangsa ini. Jadi Jokowi dan Prabowo tetap akan melakukan sebuah hubungan intens dan tidak akan pernah berpisah. Jadi Jokowi setelah jadi presiden, dia akan tetap berada dalam arena perpolitikan di bangsa ini untuk menjaga ketiga pangerannya ini dan juga menjaga keakraban antara dia dan Prabowo. Karena dia memahami Prabowo cerdas dalam melaksanakan politiknya. Seperti apa yang dilakukan Prabowo saat ini, berjabat tangan dengan Jokowi dan dia jadi seorang presiden. Itu telah terjadi. Dan saat ini dia sama-sama saling mengisi antara keduanya. Begitu, seperti itu. Nah, jadi apa yang dilakukan Jokowi tidak akan pernah keluar dari apa yang akan dilakukan selama ini, karena dia telah menikmati apa yang telah dilakukan. Selama dia menjadi presiden, dia menikmati apa yang berada dalam diri dia dan juga dalam posisi dia. Jadi seperti itu, dia tidak akan pernah keluar dari arena politik bangsa ini, dan dia akan memainkan ketiga partai ini, yaitu PAN, Golkar, dan juga Golkar dan juga Gerindra. Itu yang pastinya. Walaupun PKS berada di posisi tersebut, tapi kayaknya PKS agak dia lepas karena dia juga belum belum begitu kuat untuk bermain dengan PKS. Jadi seperti itu. Atau sampai mempelajari, menyelam, dan lalu dia akan gunakan juga PKS. Jadi seperti itu. Jadi Jokowi tidak akan pernah mundur dari perpolitikan bangsa ini setelah dia menjadi seorang presiden. Jadi demikianlah kawan-kawan semua bahwa Jokowi akan mundur dari politik itu tidak akan mungkin, karena dia akan menjaga ketiga pangerannya ini dan juga dia akan menjaga jalur yang telah ditetapkan untuk pembangunan mendatang, khususnya IKN, hilirisasi, dan juga pembuatan produk-produk dalam negeri yang akan dia beli di rakyat Indonesia sendiri dan dijual ke luar negeri. Jadi apa yang telah dia konsepkan itu dia tetap pertahankan lewat Gibran Raka Buming Raka. Jadi Gibran dan Prabowo dan Jokowi akan bermain menjadi segitiga. Nah, ketiga orang ini tidak akan pernah saling berpisah, mereka tidak akan pernah saling
melepaskan diri, mereka akan makin erat. Karena apa? Walau bagaimanapun, Jokowi tetap berhati-hati dengan Prabowo karena ini adalah perpolitikan bangsa. Walaupun Prabowo memiliki sebuah loyalitas yang sangat tinggi, tapi di sisi yang lain dia pun memerlukan kepentingan lain seperti itu. Tapi nanti Prabowo juga akan bermain dengan cara dia seperti itu. Nah, jadi saat ini untuk periode pertama Presiden Prabowo dan Gibran akan melakukan apa yang telah ditetapkan Jokowi. Jadi ketiga orang ini akan bermain seperti segitiga bermuda. Tidak akan melepas, dan siapa yang mereka akan mainkan ya itu tadi, ketiga partai tadi yang saya sebutkan. Nah, jadi Jokowi tidak akan pernah mundur dari presiden dan dari perpolitikan Indonesia karena dia apa yang telah saya sebutkan tadi. Jadi dia akan tetap bermain dalam pergelutan politik di Indonesia ini. Bahkan ada yang mengatakan dia akan menjadi ketua forum partai-partai politik Indonesia atau dia menjadi ketua umum Golkar. Mari kita lihat bersama, tapi menurut saya tidak mungkin dia menjadi ketua partai Golkar karena kemungkinan dia akan di atas mereka semua. Jadi seperti itu yang saya lihat. Mari kita lihat, kita saksikan bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam rahayu, salam latis. Salam ciao. Selamat menikmati dan menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga komennya. Terima kasih.